Itu saya mendaki 6 orang, 3 cewek, 3 cowok. Dan aku ngajak temen, tapi maaf sebelumnya aku memang belum ngomong, soalnya mendadak juga ngabarin. Kok gemeter terus ya sebelahku. Temen-temen cewek buka baju, maksudnya di dalam itu buka baju, gak sadar ada 2 orang jalan cowok, disenterin, pocoknya gak ada, dimatiin, dihidupin, ada lagi di tempat lain. Temen cewek ada yang lagi hipo mas, waduh kok dibiarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Flower TV, tetap dalam segmen Mencekam Mendengar Cerita Kamis Malam. Kali ini kita akan mendengarkan pengalaman horor yang dialami oleh narasumber kita ketika beliau mendaki bersama 10 orang temannya ke Gunung Arjuna via Tretes. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya lebih sering dipanggil di komunitas atau di anak-anak biasanya itu Ricis. Saya mau berbagi sedikit cerita tentang pendakian saya bersama teman-teman saya beberapa waktu lalu, tepatnya beberapa tahun yang lalu lah. Itu saya mendaki di Gunung Arjuna via Tretes. Waktu itu saya mendaki 6 orang, 3 cewek, 3 cowok. Dan itu niatnya buat merayakan kelulusan sekolah aja ceritanya. Lulusan sekolah SMA? Iya. Kemudian saya nggak tahu kalau teman saya, salah satu teman saya ini ngajak temen dari Jawa Tengah. Anaknya baru ngomong ketika kita tuh udah di base camp sih, di base camp tempat pendaftaran. Terus anak-anak pas mau berangkat, anak-anak ngomong, bentar ya nungguin temen gini. Loh, siapa gini? Salah satu teman saya nanya. Aku ngajak temen, tapi maaf sebelumnya aku memang belum ngomong, soalnya mendadak juga ngabarin gini, mau ikut anaknya gini. Oh ya udah, berapa orang? 4 orang. Berarti posisi di situ kita pasti 10 orang, gak ganjil. Terus nyampe anak-anak. Saya kaget waktu ngelihat dari temen saya itu tadi. Dia kan 4 orang, 2 cewek, 2 cowok. Dan yang cewek ini, salah satu cewek ini tadi gak layak, maksudnya persiapan yang dibawa buat mendaki itu kayak gak layak dipakai. Dan maksudnya itu bukan persiapan buat mendaki sih kata saya, cuma buat fashion jalan ke mall gitu. Kayak nggak ada safety yang diutamakan? Nggak ada. Bahkan sepatu pun mereka pakai sepatu apa ya namanya? Sneakers? Iya, bukan sepatu mendaki. Walaupun nggak sepatu, paling nggak sandal hiking lah. Kemudian saya nanya, loh mbaknya beneran mau ikut? Gini. Iya gini. Udah izin ke orang tua. Terus dia ngomong cerita ya, sebenarnya sih saya belum ngomong sama orang tua, ngomongnya ke rumah temen buat liburan. Soalnya kalau saya ngomongnya mendaki pasti nggak dibolehin katanya. Wah, dari situ teman-teman saya yang lain jadi waduh, ini bisa jadi salah satu ya gitulah. Ya udah, anak-anak berangkat bismillah. Terus ada salah satu teman cowok saya nyeletuk nanya, si Didi namanya, ini yang cewek gak ada yang dapet kan katanya. Terus teman saya ngomong yang satunya, Badiah, iya aku lagi dapet nih. Oh ya udah, sebenarnya gak apa-apa sih, cuma kan kekhawatirannya kitanya aja yang gimana. Terus kan juga mitosnya di Gunung Arjuna kan ya sudah terkenal mistis banget. Kemudian yaudah berangkat,
Kita start dari situ jam 5 sore. Sebelum maghrib itu berangkat, nyampe di pos pertama di Kop-Kopan Masian. Nyampe di situ nunggu maghrib, udah siap prepare anak-anak, sholat maghrib udah, terus briefing lagi, berangkat. Start dari mulai maghrib sampai di pet bocor. Sampai di pet bocor itu sekitar jam berapa ya? Jam 7-an kalau nggak salah. Ya, itu suasana juga lagi gerimis, lagi suasananya nggak enak. Kemudian salah satu teman saya cowok ngomong gini, ini tadi gak ada yang ketinggalan kan pas di Kop-Kopan gini? Gak ada. Terus teman cewek saya yang lagi dapet tadi itu dilep, biasa cewek dilep. Tadinya pengen pulang gak ngikut lagi, maksudnya pulang sendiri gak ikut, tapi lihat kondisi kayak gitu yang lain juga jadi khawatir. Ya udah gak apa-apa, kita nginep di pet bocor gini. Tadinya kan mau langsung ke Lembah Kidang, tapi nggak jadi. Di situ nginep. Nah, pas kejadian di pet bocor ini, yang temennya teman saya itu tadi, yang cewek ini tadi, yang nggak pamit sama orang tuanya, itu gimana ya? Anaknya rada bandel sih kalau dikasih tahu. Dibilangin udah waktunya istirahat, gak mau istirahat, waktunya makan gak mau makan. Jadi kan itu bangun 2 tenda, cewek-cewek sama cowok. Pas anak 4 masuk tenda tidur, yang cewek tadi 1 itu ikutin yang cowok, begadang di depan. Udah diingetin, udah masuk aja tidur. Terus dia ngomong, aku gak sabar mau samit, masih lama samitnya, Lembah Kidang aja belum sampai. Yang lain ngomong gitu. Yaudah akhirnya gak dengerin, kita masuk tidur. Gak lama kemudian jam 11-an anaknya hipotermia. Sebentar, tapi anak ini baru pertama kali ini riwayatnya atau memang sebelumnya udah sering daki atau gimana? Katanya sih udah pernah, tapi kita kalau lihat dari anaknya kayaknya gak tahu ya. Terus perbekalan yang dibawa juga itu seadanya banget, roti cuma gitu doang, gak ada yang kayak makanan yang apa gitu, gak ada. Terus anak-anak masuk, ya udahlah biarin. Terus ternyata dia tuh hipo. Pertama dia diam katanya teman laki, soalnya dia melamun, ngelamun. Terus gak lama tuh masuk tenda, dianya tidur sama di pojokan tenda tidur sama menggigil, udah pokoknya udah yang kayak gimana gitu. Terus temanku yang sebelahnya nyadarin, si Fitri ini nyadar, kok gemeter terus ya sebelahku gini. Bangun dilihat, anaknya udah pucet, udah. Terus kondisi badannya juga bajunya lembab karena udara malam tadi lembab. Ya udah, akhirnya teman-teman cewek buka baju, maksudnya di dalam tenda itu buka bajunya dipakein sama cewek itu tadi. Terus dipasangin sleeping bag, dikasih aluminium foil yang gede itu. Terus untung aja ada mas-mas yang lain. Terus nanya, temanku aslinya cowok, lagi masak air, maksudnya buat ngangetin badannya, ditaruh di botol. Terus teman cowokku ngomong ke mas-mas itu, kenapa mas gini? Temen cewek ada yang lagi hipo mas. Waduh, kok dibiarin gini? Gak dibiarin, ini lagi mau ditolong. Terus sama mas tadi itu diambil, anak ceweknya ditaruh. Gak ngerti ya gimana, aku gak lihat sih, soalnya lagi di dalam. Udah gitu, ya udah. Terus sananya bikin jengkelin juga lagi. Habis dia udah enakan hipo, maksudnya udah lepas dari hipo. Terus anaknya itu masih bandel, gak mau tidur lagi. Dan ternyata di balik itu semua ada sesuatu sebenarnya. Terus ya udah, akhirnya kita setujuin jam 3 pagi bangun.
jam 3 pagi buat ngelanjutin jalan ke Lembah Kidang tadi. Ternyata molor, jam 6 baru bangun. Yang anak tadi baru tidur soalnya. Kasihan soalnya juga kalau dibangunin. Akhirnya molor, berangkat jam 7-an, setengah 7 lah. Berangkat ke Lembah Kidang. Sampai di Lembah Kidang, itu suasana masih rada sepi sih. Gak banyak yang daki waktu itu. Terus juga lagi musim-musimnya hujan. Musimnya hujan, ngecamp di Lembah Kidang. Di situ pertamanya anak-anaknya liatnya kayak banyak yang ngecamp. Wah, banyak yang naik gini. Ternyata pas yang lain bangun tenda, pas nyampe di Lembah Kidang itu tadi, bangun tenda, satu-satu orang pulang. Terus ada satu tenda lagi di situ. Terus yang satu tenda tadi itu lagi, tapi mau pulang juga sih sebenarnya. Habis summit dianya. Kitanya baru nyampe di Lembah Kidang itu sekitar jam 1-an kalau nggak salah, jam 1 siang. Terus temanku nanya, ternyata yang ini tadi dari summit. Terus turun. Mas, dari summit. Si Didin ini tadi nanya sama tetangga ini tadi, tetangga tenda. Iya mas, gini. Summit jam berapa tadi? Berangkat jam 2 pagi gini. Badai nggak di atas ini? Enggak, aman. Cuma ya gitu, nggak dapat view kabut nih. Oh iya gitu. Mau pulang mas? Iya gini, persiapan pulang. Nggak nginep dulu aja mas, 1 malam lagi barengin gini. Soalnya kerasa di situ kalau orangnya pulang tinggal tenda. Dari samping ya, aja. Dari rombonganku doang. Terus gak lama, iya mas, hati-hati aja. Orangnya tadi tuh ngomong gitu, hati-hati aja gini. Kalau mau summit besoknya gini. Oh iya, kenapa mas? Ya gak apa-apa, hati-hati aja. Soalnya gak ada orang di atas gini. Oh iya. Terus udah itu, ya udahlah, gak ada pikiran jelek lah yang lainnya. Tidur bareng, yang cewek-cewek sih, terus cowok. Terus ternyata yang cewek hipo tadi dia pindah ke tenda cowok, malah tidur sama cowok. Dipanggil, mbak, nggak mau tidur sama kita di sini cewek-cewek aja, situ kan cowok. Enggak, aku kayak ada ngerasa gak enak katanya gitu. Gak enak maksudnya. Terus yang temanku nyeletuk si Badia gini, kalau bahasa Indonesia tuh gimana ya? Ancene, kalau bahasa Jawanya tuh gini, ancene kaceren be dadi wedok gini ya. Terus ya mulai dari itu teman asliku Badia sama Fitri tadi itu kan teman bawaan, ya maksudnya satu sekolah lah gitu. Yang tadi ini mbak itu ada 2 orang. Terus yaudah gitu, yaudahlah dibiarin aja. Langsung kata temanku yang Bade, jarno wis ancen arek ngono gini. Ya udah, tidur. Gak lama anak itu tadi itu yang ke tenda cowok tadi itu kayak mau kumat lagi hiponya. Terus temanku Aris ngomong gini, iki koyo aneh duduk hipo deh ya. Terus si Fitri nih, lah kok bisa bukan hipo katanya. Lah masa hipo bolak-balik. Terus juga anaknya kan badannya kondisi kering, nggak basah gini. Yang kedua ini. Yang pas di Lembah Kidang. Di situ badannya panas, anget panas gitu. Ya namanya kita nggak bawa obat-obatannya kayak gimana ya, soalnya kan nyiapin buat diri sendiri kan nggak ngerti juga kalau salah satu ada yang punya penyakit apa gimana, kan nggak ngerti. Terus si cewek tadi ini ngomong duduk yang kena hipo itu, aku iki sebenarnya gak enak ket winganannya gini. Terus temanku ngomong, si Didin gini, emang kamu dasarannya dari awal gak ngomong jujur sama orang tuamu kalau mau mendaki, pasti ada aja gini.
Namanya orang mau jalan main kemanapun itu ya kudu izin yang bener gini. Ntar kalau ada apa-apanya kan kenanya ke kita semua gini. Iya tapi gimana ya, udah terlanjur gini. Ya udah mau gimanain lagi, ini udah di atas gunung gitu. Mau nelpon juga percuma kan, nggak bisa, nggak ada apa-apanya gitu. Nggak ada sinyal. Terus cewek itu tadi udah ngerasa kayak apa, dirinya kayak ada yang ngikutin gitu. Soalnya sebelumnya itu dia ngerasain sih pas jalan ranselnya tuh kayak berat, sininya tuh panas gitu, berat. Ya udah, kita gak ngirauin itu ya. Aku juga pikirnya kan aku cuma ke gunung jalan, gak ganggu yang lainnya gitu. Terus ternyata ada kendala itu tadi. Sampai di situ akhirnya aku, Fitri, Badia sama Aris gak ikut buat summit besoknya. Kami pulang, kita orang pulang. Yang lainnya, yang Didin, Hayu, temennya 4 orang tadi dari Jawa Tengah, itu summit. Summit mereka berangkat jam 1. Jam 1 berangkat, yaudah prepare, kita dipamitin. Ya ngomong kalau mau berangkat, yaudah iya hati-hati gini. Jadi tenda 1 dibiarin, terus pagi juga kita bangun jam 5-an itu habis sholat subuh, prepare pulang. Gak lama prepare itu gak sadar ada 2 orang jalan cowok pulang dari summit. Terus itu kan pulang nanyain temenku yang Aris, Mas tadi pas Amin gak ketemu anak gini, apa 4 cowok 2 cewek gini? Enggak Mas gini. Loh masa gak kelihatan? Enggak, anaknya sampai jam 1 loh. Iya enggak lihat, katanya mas-mas 2 nya tadi. Terus itu jalan lah, udah pulang, kitanya udah ya paling gak petuk ancinnya di dalan gini. Sing yang temenku satunya ngomong. Terus sudah prepare, kita pulang, jalan sampai di pet bocor. Udah sampai pet bocor baru sadar, lah iya ya, kan katanya di atas gak ada orang. Lagiku tadi mas-mas 2 siapa katanya. Baru sadar lah. Abis gitu udah sadar itu ya, sampai di pet bocor itu ada si orang ngecamp baru mau naik. Itu udah mulai rame tapi yang ngecamp. Jadi ya kita mau nanya orang juga, orang gak bakal percaya ya, percuma. Akhirnya sampai di pet bocor itu langsung pulang sampai di base camp tempat pendaftaran itu sekitar jam 6-an. Enggak sih, jam 8-an nyampe sana. Ya udah anak-anak itu masih mikirin itu. Bentar deh, iya ya. Padahal di tenda itu kan gak ada orang. Kemarinnya nanya sama orang. Kan ada mas-mas yang ngingetin yang satu tenda itu tadi, yang kemarinnya ngomong hati-hati ya kalau mau summit gini. Baru keinget, ya Allah iya kan gak ada orang sama sekali. Lah itu terus mas-mas 2 siapa gitu. Terus jadi mikir ya mudah-mudahan aja anak-anak di atas gak apa-apa gitu. Yaudah sampai di situ kita pulang, tinggal yang 6 orang. Ternyata nyampe di bawah itu jam 2 malam ngabarin. Tapi aku baru buka HP itu pagi. Terus anak-anak main ke rumah ngopi di depan rumah. Cerita ngasih tahu nggak sih aslinya kemarin tuh gimana ceritaku summit gitu. Ya gak tahu lah, orang kita nggak ikut. Anak-anak ngomong, sumpah itu medeni jadi itu nyeremin gitu. Seumur hidup baru itu aku katanya. Loh kenapa Din aku? Ya Allah katanya. Pas aku sampai di pasar Dieng katanya, pasar setan. Kan di Arjuna kan ada pasar setan. Istilah pasar Dieng juga ya. Baru tahu. Mereka itu istirahat gitu. Terus anak-anak duduk di atas gitu loh. Jejer ya. Di bawah, di atasnya ada lagi atasnya gitu. Yeah. Terus itu katanya salah satu dari mereka tuh ada yang lihat pocong.
pas malam itu. Duh, merinding aku. Lihat pocong, disenterin, pocongnya gak ada, dimatiin. Kayak berubah tempat gitu, terus hidupin senter, pindah, dimatiin, dihidupin, ada lagi di tempat lain. Jadi anak-anak itu kayak yang modelnya mau pulang tapi summit dikit lagi gini. Jadinya bela-belain pergi summit, tapi ya kayak gitu keadaannya. Sampai di sana ya summit mereka katanya. Tapi aku sek pancet, aku munggah gini. Aku sek summit katanya. Udah itu, tapi ya gitu dek, puncak gak ada orang ancanya gini ngomong. Terus temanku cerita sama anak-anak, tahu nggak sih gini, pas aku mau pulang, kita mau pulang nih katanya, ada 2 mas-mas tahu pulang dari summit gini cerita. Lah siapa yang pulang dari summit? Orang aku di atas gak nemu orang gitu, gak ada orang sama sekali gitu. Lo beneran? Bahkan mas-mas tadi ditanyain sama si Aris gitu. Terus Arisnya cerita, iya gitu. Masnya kok tak tanyain gitu. Masnya gak ketemu temanku tadi atas gini-gini. Masnya jawab, enggak ada orang. Tapi ambek buka itu polos katanya Aris itu. Kayak uang ya opo ngono. Gak ada semangat urip jadi. Terus yaudah dari situ baru. Berarti sini tadi itu berangkat kemarin itu. Yang salahnya bukan dari kita sih, sebenarnya dari anak itu tadi, jatuhnya ke kita semua gitu. Awalnya yang tadinya udah nggak apa-apa jadi ya itu tadi. Terus tak tanyain si Diditnya, waktu dirimu lihat itu tadi, si makhluk itu tadi gimana Dit? Ya aku udah pucat semua lah aslinya, mau pulang, tapi yang anak Jawa Tengah tadi ini ngotot pengen summit, sampai katanya tuh sandal hikingnya putus. Terus oh iya, ada 1 ransel yang ketinggalan di puncak, perbekalannya juga kurang katanya pas mau pulang itu, gak ada perbekalan. Soalnya kan anak Jawa Tengah tadi itu, yang cewek itu tadi kan ngandelin sini teman-temannya. Jadi ya anak-anak kan mikirnya juga bawa perbekalan ya secukupnya buat diri sendiri, ada lebih ya dikasihin temennya. Udah itu pulang, berarti ya gak bisa diulangi lagi sih kalau kayak gini caranya. Daki udah jadi pelajaran aja, kalau nggak pamitan sama orang tua pasti ada aja kendala. Meskipun gimana ya, nggak harus main di gunung sih sebenarnya, main di mana aja lah pokoknya kudu izin sama orang tua aja gitu. Mungkin cukup sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa diambil pelajarannya bahwa kita kemana aja pun gak boleh sembrono, dan selalu ingat izin ke orang tua itu nomor 1.